Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik Miroku-chan, The Girl That Sees. Nah, jadi ini komik sebenarnya genrenya aku agak bingung ya. Tapi ini salah satu komik yang saya rasa cukup menarik. Cuma aku mau lihat perkembangannya itu ke depannya gimana gitu ya. Nah, pengarangnya Tomoki Izumi ya. Jadi ini judulnya Miroku-chan, The Girl That Sees. Ini covernya adalah glossy ya. Ini. Nah, Miroku-chan. Terus, nah ceritanya ini, tidak angin, tidak hujan, mendadak Miko bisa melihat sosok malu-malu mengerikan di sekitarnya. Serem banget. Takut, jangan ditanya lagi. Miko tak berdaya, dicekam kengerian. Yang bisa dilakukan hanyalah diam, pura-pura tak melihat, berharap semuanya akan berlalu tanpa mengganggunya. Nah, ceritanya adalah tentang Miruko ini, di mana Miruko ini dia tiba-tiba ya bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita sering lihat podcast lah atau apa ya kan, sebenarnya ya dimanapun juga ya ada gitu ya makhluk-makhluk ginian, cuman ya normalnya kita manusia tidak bisa melihatnya. Nah, tapi Miruko ini bisa melihatnya. Jadi waktu awal ya buka halaman pertama agak terkejut juga, kok cover halaman awalnya gini gitu loh. Nah, jadi ya. Nah, ceritanya si Miruko ini ya, dia bisa melihatnya. Jadi sebenarnya dia takut banget, takut sekali, tapi dia memilih untuk pura-pura nggak ngelihat, ya pura-pura nggak tahu gitu. Nah, jadi, nah dia awalnya aku baca, aku kira ini komik horor gitu. Nah, setelah dibaca-baca, ini lebih, menurut aku ya, ini lebih mirip ke slice of life komedi horor. Jadi ceritanya tentang Miruko yang sehari-hari, yang dia desperate banget, dimana dia takut, ya kan, tapi dia nggak mau bereaksi karena dia takut kalau misalnya dia bereaksi, nanti malu-malu ini malah makin mendekatinya, mengejarnya gitu. Jadi dia pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat gitu ya kan. Nah, dia menceritakan kesehariannya Miruko ya. Jadi di sekolah, di rumah ya kan, di perjalanan ya, ketemu dengan malu-malu seperti ini. Oke. Nah, jadi kayak mungkin ya ini lebih ke kalau kita pernah ya imajinasi, contohnya waktu kita kecil ya. Kita waktu kecil ya kadang-kala kalau kita misalnya lagi takut ya kita bisa merasa nggak tahu nggak ya di bawah kolong meja ada apa gitu ya kan, di bawah kolong tempat tidur ada apa gitu. Mungkin pengarangnya mengeksploitasi apa namanya kengerian kita, imajinasi kita yang lihat dulu yang waktu kecilnya terhadap hal-hal ginian gitu. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi, nah sebenarnya awalnya baca oke, menarik gitu ya, temanya unik ya kan, konsepnya bagus ya kan, fresh banget gitu kan. Nah, yang bingung adalah ini panjang ya. Jadi aku cek ya, ini udah sampai volume 8 ya, masih ongoing gitu. Nah, kalau ceritanya misalnya hanya seputar ini saja ya, mungkin agak-agak bisa boring gitu. Kalian pernah baca Sekikun atau apa ya kan? Kalau hanya seputar gini mungkin kita bisa kedepannya gimana ini gitu, endingnya kayak gimana gitu kan. Lu sampai satu titik lu bisa merasa jalan di tempat gitu. Contohnya kayak misalnya Teaching Master Takagi-san, dia memang slice of life yang modelnya mirip seperti ini ya, yang per chapter gitu, tapi pelan-pelan ya hubungan percintaan mereka itu diperkembangkan ya kan, ditarik ulur ya jadi kita tetap tertarik karena dramanya itu gitu. Kalau ini kan awal-awalnya dia cuma cerita tentang dia takut gitu loh. Nah, yang jadi satu pertanyaan, kenapa tiba-tiba si Miruko ini bisa melihat gitu. Terus kedepannya dia bakal tetap bisa melihat atau dia jadi punya kemampuan lain yang mungkin bisa problem solving kayak atau apa kayak ya, aku nggak tahu. Aku belum baca volume berikutnya, baru baca volume 1. Tapi so far ini cukup menarik ya. Cukup menarik, awal-awal lumayan ngeri ya, tiba-tiba ada gitu ya. Muka-muka yang aneh-aneh, yang ngeri-ngeri gitu ya. Awal-awal cukup mengerikan. Tapi setelah lu baca ya oke sih, just fine sih. Nah, oke. Baru volume 1 di Jepang masih ongoing ya, di volume 8. Aku nggak tahu di tamatnya di volume berapa, apakah sudah final art atau enggak. Tapi kayaknya masih panjang sih.
Coba aku cek, kayaknya masih panjang. Ya. Oke. Nah, jadi buat kalian yang suka horor, komedi, ini rekomen banget. Pertama, horornya dapet lah ya, walaupun nggak gimana banget, tapi horornya dapet. Kedua, komedinya juga dapet ya, lucu. Yang ketiga, dia ceritanya unik banget. Karena jarang ya ada, nggak pernah sih yang mereka gabungkan ya horor dan komedi. Dan ini bener-bener on point banget. Nah, cuma kedepannya apakah dia resepnya bakal tetap sama atau ceritanya bakal lebih berkembang lagi, itu yang kita tunggu. Semoga sih ceritanya bakal lebih berkembang gitu. Oke, jadi sekian ya untuk review komik Miruko-chan. Sampai di sini The Girl That Sees. Semoga bermanfaat dan terima kasih.